saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di antara di pasal 49 ayat 2 adalah Undang-Undang Guru 2000, dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar, Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO, Pak. DO. Dan itu waktu saya ini podcast pertama di forum keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah, ternyata waktu saya bilang itu, saya harap-harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah, dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah, saya kan masuk kuliah tahun 80. Sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah, sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang, Pak. Itu sah. Dia kan kami juga tahu dia SMPP 40 Solo, Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah ini SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah tahun 80 kan di SMPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA Negeri ini, Negeri 6 bukan SMPP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Bareskrim. Yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 8182 Pak. Nah padahal dia ngaku 85 kan. Nah dia tidak pernah bayar 83, 84, 85 toh. Nah berarti dugaan saya benar Pak, dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82 betul di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang, Bareskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah, padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN, ya kan? Kemudian Bareskrim juga Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di ini Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa Pak. Nah tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini KKN tahun 85. Ya mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari inilah misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya karena saya pikir saya omong apa adanya. Kalau misalnya saya dulu sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya ijazah asli, ya saya namanya guru besar, saya minta maaf. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video itu sangat-sangat menarik sekali, di mana Bapak ini memberikan pernyataan, dia belak-belakan, memberikan kebenaran sebagai guru besar, ya tentunya dia memberikan pernyataan itu menjelaskan bahwa dugaannya benar mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Yang dimana di situ di DO itu pada semester 4, sehingga dia memberikan penjelasan itu supaya kita sebagai masyarakat Indonesia mengerti dan tahu
membedakan mana yang asli dan mana yang palsu mengenai tentang tudingan kasus yang beredar di beberapa media sosial ini mengenai tentang Bapak Jokowi ini. Ya tentunya dalam hal tersebut ya kita bisa menilai ternyata Bapak Jokowi ini memang benar-benar palsu ya ijazahnya ini. Cuman masih belum ada tanggapan atau pernyataan dari dia menyatakan bersalah ya begitu. Tentunya kita mau supaya dia segera diadili, segera diberikan sanksi, segera diberikan hukuman yang sesuai atau hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku, karena salah satunya dia sudah membohongi kita selama 10 tahun hanya gara-gara ijazah ini dia bisa menjadi pemimpin negara kita. Ya tentunya kita juga tidak mau membahas itu, tapi setidaknya dia mengakui akan kesalahannya ini mengenai tentang kasus itu ya, supaya diberikan kepada dia pernyataan ini biar dia mengerti. Ya tentunya ini membuat sedikit terpojok ya Bapak Presiden dengan mantan Bapak Presiden kita dengan Rektor Ova Emilia ini di Universitas Gadjah Mada ya, karena sudah terlihat kebodohan mereka atau kebohongan-kebohongan dari mereka ini. Karena Bapak ini memberikan pernyataan itu, tentu kita bisa membedakan dia menjujurkan hal tersebut yang memberikan tanggapannya karena memang benar-benar tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi ini memang benar-benar palsu. Ya seorang yang pernah sekolah pasti benar-benar tahu kalau ijazah Jokowi ini memang benar palsu ya. Tentunya rata-rata ya pemimpin kita ya sudah bersekolah tinggi ya, tentu mereka bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu. Cuman tidak ada tanggapan dari mereka memberikan pernyataan itu, apakah mereka bisa menilai begitu ya. Mereka seakan-akan mengabaikan. Nah inilah peraturan yang berlaku di negara kita. Ketika salah satu pemimpin ada masalah atau ada kasus, ya seakan-akan peraturan atau aturan yang sudah ada kayak diabaikan begitu. Kayak mereka tidak memperlihatkan ya begitu, karena disegani atau memang sengaja ya begitu. Nah sedangkan kalau di masyarakat belum 10 menit sudah diterapkan aturan itu, bahkan lebih kayak kasus kecil diperbesarkan begitu. Nah inilah mereka ini menerapkan peraturan itu hanya khusus masyarakat saja ya. Tentunya kita tidak suka sebagai masyarakat yang mereka membuat aturan tapi tidak menjadi pedoman ya. Hanya Gen Solo yang belum sadar mengaku ijazah Jokowi itu palsu karena masih terlihat jabatan ya, supaya Bapak Polisi ini kerja baik ya, dan supaya ternak-ternaknya ini bisa mengerti bahwa yang mereka bela itu orang salah ijazahnya itu ya. Harusnya kalau sebagai masyarakat biasa tentunya mereka bisa mengerti dan tahu membedakan, apalagi orang-orang yang sudah bersekolah. Namun kalau mereka ada ikatan kerjasama ya, mau bagaimanapun tidak akan pernah mereka mengakui kesalahan, karena ada salah satu yang menjadi keuntungan bagi mereka ya. Tentunya ketika Bapak Jokowi sudah menjogok mereka atau menyuap mereka ya, tentunya dalam hal itu mereka akan bersikeras membela mati-matian, bahkan menurunkan harga diri hanya demi membela itu ya, padahal kesalahan sudah di depan mata ya, fakta sudah ada dan mau 100% nantinya data-data ini valid, dan tentunya mereka akan dikenakan sanksi ketika berlaku salah begitu ya, karena memang sudah diragukan sih dari dulu, cuman tidak ada yang berani karena dia adalah masih pemimpin pada masa jabatannya dia itu ya. Siapa lagi orang yang mau cari panggung lagi ya, karena seperti begitu. Ya, memang jelas sudah banyak saksi bahwa ijazah Jokowi tidak ada yang mungkin benar, dan kalau ijazah pengeluaran pasar pramuka ya memang begitu. Nah, teman-teman, demikian dari video ini.
Jangan lupa berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.